Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang Pak Ifur, terima kasih telah Ya, selamat menyempatkan siang. waktu untuk kami. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan, yaitu untuk tugas akhir semester genap ini. Jadi di sini akan mempresentasikan tentang pengembangan aplikasi toko buku online. Perkenalkan dari kelompok kami, saya Lisa Arianti, NIM A11 2018 11315. Saya Fajar Widiaryanto, NIM A11 2018 11337. Saya Dinda Yuga Tristia, NIM A11 2018 11371. Yang pertama, kami akan menjelaskan isi dari proposal. Yang kedua, ada demo aplikasi, dan yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab. Jadi, yang pertama ada menjelaskan isi proposal. Dari deskripsi project ini, aplikasi ini nantinya itu ditujukan agar lebih efisien dan mempermudah dalam kebutuhan manusia terhadap teknologi dan informasi. Salah satunya dalam hal pendidikan, khususnya bagi anak-anak. Tentunya peran orang tua itu sangat penting untuk mendidik dan memberikan pengetahuan. Dan yang menjadi masalahnya di sini, terkadang orang tua bingung dalam memilihkan buku untuk anak. Tambah lagi orang tua sekarang tidak mau ribet dengan membeli buku secara langsung, dan orang tua ingin memberikan pengetahuan yang terbaik untuk anaknya. Untuk itu, kami memberikan rancangan suatu aplikasi yang efisien kepada masyarakat, yang tujuannya terpercaya dan mudah, yaitu aplikasi store buku online khusus anak. Penyusunan konsep tab ini bertujuan untuk mendapatkan desain dan fitur-fitur yang ada dalam pembuatan prototipe di dalam aplikasinya. Fitur-fiturnya ada admin sebagai sistem pengelola aplikasi, ada user sebagai pengguna aplikasi, data user untuk informasi data agar dapat terlihat dan dapat mengakses aplikasi, manajemen menu, home, setting, search, recommendation, manajemen produk, proses informasi produk yang ditawarkan dalam aplikasi ini, stok buku yang ada, harga buku, dan manajemen order dan pembayaran. Terdapat proses transaksi, shopping cart, pemesanan, dan sistem pembayaran yang dilakukan user. Dan ada kontak, merupakan proses informasi yang lebih lanjut. Di pembagian tugas, judul ini ide dan rencana pembuatan aplikasi dilakukan bersama-sama sampai tercetus judul Kids Bookstore. Pembuatan proposalnya dari proposal ini bersama-sama dan saling memberi ide, pendapat, saran, dan masukan. Di bab 1 ada Lisa, di bab 2 ada Ari, dan di bab 3 ada pembagian tugas dibuat oleh Yuka. Pembuatan aplikasinya nantinya dalam pembuatan aplikasi ini kita saling berkirata dalam membuatnya. Misalnya seperti penggunaan data produk buku, pembagian halaman atau menu aplikasi dan database-nya. Nantinya pembagian coding menyesuaikan dan semuanya ikut andil dan berperan. Contohnya bagian menu produk Ari, admin Yuka, Yuhum, ada Lisa. Lalu selanjutnya ada demo aplikasi. Nah, Oke, silakan di demo aplikasinya. Mungkin gantian ya sampai sini ya. Ini di aplikasinya masih saya. Di halaman awal itu ada beranda, ada produk dan belanja, ada kontak, ada nantinya ada registrasi pembeli atau user, dan keranjang, dan ada keranjang belanja. Nah, di beranda tampilannya seperti ini. Nah, ada bestseller, ada produk terbaru. Nah, di produk terbaru ini juga menggunakan
fitur CRUD, yaitu insert untuk menambahkan add to cart. Jika add to cart diklik, nantinya akan langsung masuk ke keranjang belanja. Nah, di keranjang belanja ini ada view cart dan checkout. Untuk view cart-nya, masuk ke halaman berikutnya. Di sini ada gambar buku yang nantinya dipilih, produk, harga, jumlah, subtotal, action, dan total belanja. Nah, di sini di action juga ada update, ada fitur CRUD juga, update dan hapus. Nah, di update sini maksudnya kalau jika user atau pembeli akan menambahkan produk buku atau dikurangi, bisa ditambahkan mungkin Mas Ari 2 atau 3 ya, terus diupdate, nantinya langsung subtotalnya berubah dengan jumlah yang tadi sudah diupdate, yaitu jumlahnya 3. Nah, lalu di fitur produk dan belanja ada buku sesuai kategori umur dan buku sesuai dengan kategori jenis buku. Ada usia 8-13, buku untuk di usia di bawah 5 tahun, dan buku di usia 5-8 tahun, dan jenis-jenis buku lainnya. Nah, misal memilih untuk buku menulis, Mas Ari? Tulis. Ya, nah di sini selain tadi bisa add to cart mengklik pada gambar di buku, bisa juga dengan diklik di judul buku menulis anak. Nah, di sini akan menampilkan view dari buku, judul buku, ada harga buku, dan deskripsi buku. Nah, kalau jika tadi add to cart-nya dari gambar buku hanya akan memasukkan di keranjang buku hanya jumlah 1, kalau di sini langsung bisa sesuai dengan keinginan user berapa jumlah buku yang diinginkan. Misal 2 atau 3 ditambahkan, langsung add to cart, dan langsung akan masuk ke keranjang belanja. Lalu masuk di kontak ada informasi tentang toko kami. Lalu yang selanjutnya ada registrasi pelanggan. Nah, di registrasi pelanggan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Lisa. Baik, jadi di registrasi pelanggan Kaget sebelum aku. kita mulai. Gimana, Pak? Oh, nggak apa-apa, kaget tadi saya. Ya, saya lanjut. Jadi di menu registrasi pelanggan di sini, sebelum kita melakukan pembelian atau transaksi, kita diminta untuk melakukan registrasi pelanggan, yaitu daftar akun. Di sini registrasi pelanggan sudah tertampil. Di situ terdapat nama, email, password, telepon, dan alamat. Bisa kita isikan nama, Mas Ari, Maya Pratiwi, misal Maya Pratiwi. Maya Pratiwi itu siapa? Adik saya, Pak. Oh. Email mayapratiwi@gmail.com. Maya. Passwordnya bisa Maya. Telepon. Tapi ini sebelumnya dia tuh kayak ada ngecek gitu nggak sih? Maksudnya apakah email ini tuh sudah pernah terdaftar atau enggak gitu? Enggak. Iya, Pak. Iya. Ada nggak Di sih? sini jika Enggak email atau sudah iya? terdaftar, maka nanti kita harus melakukan email baru. Jadi kita tidak bisa menggunakan email yang lama. Kalau kita udah mendaftar akun, jadi kita tinggal login saja. Ini kalau jika kita belum melakukan daftar akun, gitu Pak. Coba. Alamatnya Jalan Nakula, nomor 9. Coba nih. Oh, Ya. sudah. Jangan lupa. Oh, Oke, keren. Bagus. Oke. Bisa kita submit. Berhasil. Kita di sini terdapat login di sini dan juga check out. Untuk mengecek apakah daftar akun yang kita lakukan berhasil, maka kita bisa ngeklik login di sini. Diklik.
Untuk itu tadi kita kan udah daftar email, nama, dan lain-lain. Kita ingat-ingat email kita tadi apa? Maya. Login, Ri. Berhasil. Setelah itu akan tampil menu pelanggan. Di sini menu pelanggan terdiri dari dashboard, keranjang belanja, profil saya, riwayat belanja, dan juga logout. Bisa ditunjukkan dashboardnya, Ri. Karena kita di sini kenapa masih kosong? Karena kita belum melakukan sistem pembayaran atau sistem belanja. Waduh, putus-putus. Kalau yang lainnya sih suaranya ini jelas, cuman Mbak Lisa agak hilang ya suaranya ya. Mbak Lisa. Kayaknya keluar deh, Pak. Bentar. Enggak keluar. Berhenti ngomong dia. Mbak Lisa. Enggak. Koneksi, Iya, Pak. Pak. Maaf, Pak. Sinyal saya jelek. Oh iya. Koneksi Oke, silahkan dilanjutkan. saya tadi sampai. Oke, saya lanjutkan. Di sini karena kita udah login, maka akan tampil menu pelanggan. Dari menu pelanggan tampil dashboard, keranjang belanja, profil saya, riwayat belanja, sama logout. Di sini bisa dibuka, Ri, menu dashboardnya. Dashboard. Ini dashboard. Ya, karena kita belum melakukan pembelian atau belanja, jadi menu dashboard ya belum ada. Kita coba itu, Ri. Kita coba melakukan itu pembelanjaan. Kita produk dan belanja dibuka, Ri. Ya, kita coba itu di add to cart. Udah ada. Ya, bisa diklik view card-nya. Di situ akan muncul pembelanjaan kita. Kita tadi mengeklik buku mewarnai anak, buku menulis anak, ke bawah lagi, Ri. Itu terdapat check out, kita bisa diklik, bisa klik check out, maka di sini akan tampil menu check out, bisa ke bawah. Ini untuk sistem pembayarannya, sistem pembayaran transaksi nanti, bisa kita klik check out sekarang. Oke, di situ check out berhasil. Kita lihat di user lagi, Ri. Diklik. Di sini, maka tadi yang dashboardnya sebelumnya belum ada, di sini karena kita sudah melakukan pembelian, maka akan tertampil. Tapi di sini statusnya belum terkonfirmasi. Kita bisa ke menu konfirmasi bayar. Di sini terdapat menu konfirmasi pembayaran, yaitu pembayaran rekening. Dari pembayaran rekening itu kita bisa pilih, di situ ada 3. Kita bisa pilih salah satu, misal Yuka. Ya, di situ ada dari transaksi bank, kita ingin melakukan transaksi, kita ingin mentransfer misal dari Bank Mandiri, terus dari nomor rekeningnya bisa diisi, Ri. Nama pemilik Maya Pratiwi. Setelah kita transfer, maka kita harus mengupload itu bukti transferan kita. Bisa diklik, Ri. Misal kita sudah terserah. Ya. Setelah itu kita bisa simpan foto. Maka di situ statusnya sudah terkonfirmasi. Bisa kita lihat di situ detailnya, Ri. Coba dilihatin detailnya. Ya, di situ ada detail produk belanja yang sudah kita lakukan. Kita tadi membeli buku menulis anak sama buku mewarnai anak. Di situ udah terdaftar kode transaksi yang udah kita lakukan.
Selanjutnya kita ke menu profil saya. Di situ di situ terdapat profil akun kita. Tadi kan kita sudah mengisikan, jadi akan tampil di sini. Selanjutnya riwayat belanja. Riwayat belanja yang udah kita lakukan. Jadi seperti ini. Untuk transaksi selanjutnya akan diproses ke menu halaman admin yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk halaman adminnya. Di sini ada login. Oke. Jadi ini coba dijelasin nih, apa yang membedakan halaman user sama halaman administrator? Itu Pak, beda tabel di database. Iya. Bedanya di tabel database-nya Pak. Ini yang untuk admin ada tabel database khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan halaman admin. Yang pertama ada dashboard, ini tidak ada isinya sebenarnya. Yang kedua ada halaman transaksi. Di sini tadi yang transaksi sudah masuk ke sini tadi, akan dikirim ke sini. Ini bisa dilihat detailnya, bisa dicetak juga, bisa di-download juga. Ini untuk catatan pengirim, ini untuk kalau mau itu buat catatan nanti kalau kurirnya itu mau ngirim, alamat dan lain-lain ada di sini. Selanjutnya ada tab menu produk. Di sini ada data produk yang ada di database. Bisa tambah baru juga. Di sini ada nama produk, kode produk, kategori, harga, stok, berat, ukuran, keterangan, keyword, upload gambar untuk produk, status produk. Lalu bisa diedit juga ini. Dan bisa dihapus juga. Misal mau hapus yang ini. Datanya hilang. Lalu ini kategori, jika mau menambah kategori produk baru. Dan untuk data rekening, ini ada rekening-rekening yang terdaftar untuk pembayaran. Bisa ditambah juga di sini. Untuk di sini ini ada data pengguna. Ini data pengguna adalah akun-akun admin yang ada untuk login tadi. Bisa tambah baru juga jika ingin menambahkan admin lagi. Di sini ada menu konfigurasi. Di konfigurasi website ini ada untuk mengganti nama website, tagline, email, website, lalu alamat Facebook, alamat Instagram, telepon, alamat kantor, keyword untuk SEO Google, ini untuk pencarian di Google nanti, kode meta text, deskripsi website, rekening pembayaran. Lalu ke konfigurasi logo website, ini adalah konfigurasi untuk yang ada di sini. Jadi misalkan ini mau diganti, tinggal diupload saja ini filenya. Lalu ada konfigurasi icon. Konfigurasi icon ini untuk mengganti icon yang ada di atas ini. Sekian untuk penjelasan halaman adminnya. Bisa Oke ya. dilanjutkan. Mau dilanjutkan di bagian mana? Ini udah semua fiturnya ya? Sudah Pak. Oke, pada dasarnya saya melihat ya udah beberapa mungkin sesuai, dan sebelum di apa namanya, mungkin saya menilai atau mungkin memberikan pendapat,
Coba masuk ke bagian source code-nya. Ini Pak, sudah. Oke, silahkan dijelaskan model dan kontrolernya. Ini untuk modelnya ada banyak Pak. Jelasin satu-satu apa secara garis besar aja Pak? Jelasin yang ini sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. Bagian tugas, berarti saya di admin. Eh, Ini untuk model yang user model ini untuk user admin karena ini ada username, ada password itu tadi untuk login. Lalu ini tambah ini untuk nambah akun tadi. Ada edit juga ini buat ngedit akun. Ada delete ini untuk ngapus akun. Nah itu maksudnya jelasin tuh gini, kayak itu kan ada function atau fungsi atau model ya, atau method gitu. Nah dari situ kalian jelasinnya kayak ini tuh select from where, dari where itu membutuhkan apa ID atau gimana. Kayak yang hanya disebutkan gitu. Dibuka database-nya juga Pak berarti? Nggak usah. Hah? Nggak usah? Ya jelasin aja source code-nya dari situ. Misalkan function listing. Nah dari sini dia itu membutuhkan data, tujuannya itu apa gitu. Dan dia itu memberikan data apa. Untuk misalnya function listing ini, listing itu ini select user, itu berarti dia mengambil data dari tabel user. Tuh. Kan ID user dan description, ini des itu deskripsi. Untuk query, distribute ini untuk mengambil data berarti. Untuk mengambil data. DESC itu apa tadi Mas? Des itu ada di kan Pak di database ya. Sebentar coba saya cek. User des oh enggak ada. Bentar, des itu buat apa ya? Kurang tahu Pak kalau des. Oh, tadi bilangnya description. Kurang tahu Pak kalau des. Nah itu tuh fungsi untuk descending. Jadi lawannya itu ascending. Oke. Ini berarti diurutkan ya ID user dari kecil ke besar. Descending. Ya. Kebalik Mas. Dari besar ke kecil ya maksudnya itu. Salah. Dari yang paling lama ya, atau mungkin dari yang paling besar ke yang paling baru. Ya. Ini return query ini keluarkan hasilnya, di return ke hasilnya query yang di sini tadi, get ini. Untuk public function detail ini untuk mengambil data dari tabel user. Di sini ada ID user, yang ini untuk nama tabelnya, yang ini sebagai penunjuk. Oke, sampai sini coba dipindah di bagian controllernya. Controller di bagian admin user. Ini public function index untuk memanggil tadi yang listing tadi, yang manggil listing untuk data dalam bentuk array, isinya ada title itu untuk judulnya, isi itu nanti untuk isi dari konten halaman itu. Lalu ini ada user ini diambil dari tadi listing tadi. Lalu dia nge-load view ke admin layout wrapper.
Terus ada function tambah. Di sini ini function untuk tambah itu tadi akun. Yang pertama ini valid, ini untuk form validation. Ini rules-nya kalau misalnya kosong atau ada isinya, atau misalnya di sini password minimal 6 karakter. Terus di sini lalu di sini ada data array, ini cuman buat detail sama isi kontennya aja. Lalu dia nge-load view admin layout wrapper. Oke, sampai sini cukup ya. Coba gantian temennya. Ya Pak. Ari, Ya ini gantian ini. ya coba di controller menu yang registrasi yang bagian saya, Ri. Ini. Ya, di situ kan, bentar, udah stop. Di situ di bagian menu registrasi tadi ada parent construct, yaitu ngeload ke model pelanggan model ke modelnya. Nanti ada file yang namanya pelanggan model. Di situ ada public function index. Di situ isinya ada from validation input. Di situ di form validation input itu nanti data yang sudah kita inputkan maka nanti akan tersimpan. Di situ ada set rule-nya, ada nama pelanggan, email, password. Di situ emailnya is unique karena emailnya menggunakan Halo? Pak. Halo? Ya, halo. Enggak, Pak? Kedengeran, cuman Kedengeran agak nggak, Pak? terputus. Iya, kedengeran. Maaf ya Pak, koneksinya buruk. Nggak apa-apa. Tapi pemahamannya Itu ada from ini kok validation. bisa jelas untuk disampaikan. Di situ ada fungsi indeksnya. Fungsi indeksnya itu di situ terdapat validasi input. Tadi inputan yang udah kita lakukan. Ini, jadi ini ada nama pelanggan, email, password, dan ini ke bawah lagi nih. Dan ini ada data array-nya, status pelanggan, nama pelanggan, email, password, telepon, alamat, tanggal daftar. Itu nanti akan masuk ke database-nya. Di situ ada public function sukses. Jika kita melakukan registrasi di situ nanti akan di situ nantinya registrasi yang kita lakukan apakah sudah berhasil atau tidak. Contohnya kode ini data sama dengan array digital, registrasi berhasil, registrasi sukses. Selanjutnya ke menu modelnya, Ri. Pelanggan model. Di sini ada public function listingnya untuk database-nya sendiri. Itu ada produk, nama, user, kategori, gambar. Oke, sampai sini cukup. Coba gantian yang belum, Mbak Dwinta Sulistia. Iya. Oke, silakan dilanjut. Dari controller lagi. Controller yang apa? Yang dashboard. Nah, ini di dashboard
Si function converternya akan masuk ke model yang standar model, video transaksi model, dan rekening model. Terus ada yang masuk ke pelanggan ini yang ke check login, karena ini nanti yang di dashboard yang ada di menunya user atau pembeli. Di indeksnya, insert datanya masuk ke ID pelanggan. Itu ada masuk ke header transaksi modelnya ke pelanggan, ID pelanggan. Di fungsi belanja ada masuk ke ID pelanggannya itu di session insert data. Ini yang buat masukin ke chartnya ya? Iya. Yang function belanja. Iya. Kalau caranya check out dari function itu dari function mana? Check out. Kan check out itu kan artinya dia melakukan closing ini kan, transaksi. Coba itu jelasin sampai ke modelnya. Dari masuk ke di header transaksinya, di header transaksi akan masuk ke header transaksi. Oke. Oh ini ya? Ya. Oh cukup ini ya? Oke. Menurut saya cukup ya. Jadi kalian udah menjelaskan secara, ini jangan di-close dulu yang source code bagian ini. Menurut saya, dari penilaian saya, dari interface udah oke banget ya. Dan menurut saya, walaupun gimana ya, kita nggak melihat estetikanya saja, tapi dari UX dan UI itu kalian sinkron gitu. Itu membuat nyaman itu. UI-nya juga menurut saya cukup ya, cukup menarik. Dan digunakan dengan efisien, penggunaan warnanya, penggunaan background-nya, dan segala macamnya. Saya suka gitu. Terus fitur-fiturnya juga berjalan dengan baik. Dan saat kalian menjelaskan source code itu juga kalian menunjukkan bahwa kalian betul-betul memahami itu gitu. Mungkin saja kalian melihat dari tutorial yang lain dan bagaimana diterapkan untuk di website kalian, tapi dari sini saya melihat sudah sesuai. Dan di sini yang menariknya adalah kalian menggunakan beberapa banyak join itu ya untuk digrupkan menjadikan satu query gitu. Dan itu masih menggunakan query builder gitu yang dibuat oleh CodeIgniter versi 3. Itu udah bagus sih ya. Cuman kalau misalkan dari kekurangannya ya mungkin bisa dikembangkan lagi menggunakan kayak ini nih. Mungkin saya mau nanya ya, ini pakai pagination nggak? Coba lihat di controller. Mungkin yang bagian beranda teman. Nah, view-nya satu-satu gitu kan? Iya Pak. Satu function satu view. Yeah. Itu artinya apa? Berarti kan kalian di satu view itu coba buka di salah satu view. Mana sih, dashboard atau admin atau apa? Ini view, satu view. Satu file view. Oh, view. Iya. Nah, view di bagian yang mana Pak? Dashboard, admin atau apa gitu, bebas. Yang mana pakai yang ini? Oke ya. Nah, salah satu contohnya yang ada di sini adalah, aku tambah sih. Ini ya bener ya Emang ya. Nah, jadi gini, di dalam C itu ada library yang namanya pagination, di mana kalian itu, jadi intinya memudahkan kalian menggabungkan header, footer, terus kayak navigation yang ada di sebelah kiri itu biar nyaman gitu loh, biar kalian tuh nggak usah melakukan lagi gitu untuk setiap view gitu. Yang itu Pak, parsial itu ya? Ya, yang parsial gitu. Itu lebih nyaman sih gitu. Itu kalau sama yang biasa itu bedanya cuman kan kalau kayak gini kan lebih gampang, kalau misalnya ada salah lebih gampang dicari kan? Ya betul, bisa. Cuman kan
dia lebih praktisnya gitu loh. Terus ini password adminnya tuh pakainya apa? MD5 atau apa? SHA 1, Pak. Iya, udah bagus. Itu udah standar. SHA 1, Pak. Ya, itu udah bagus. Ya, paling itu aja sih yang mungkin bisa kalian tingkatkan. Tapi menurut saya untuk overall gitu ya, ini udah bagus dan efisien gitu. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih, Pak. Oke, ini nilai sudah saya rekap. Jangan lupa untuk upload di dalam YouTube ya, upload dulu di dalam YouTube. Lalu yang upload itu satu orang aja nggak apa-apa ya. YouTube-nya, Pak. Ya, jadi satu video itu satu URL itu bisa dipakai untuk 3 orang, itu nggak apa-apa. Baik, Itu Pak. ya. Dan itu nanti dikumpulkan di Kulino. Kalau Kita yang uangnya gimana? Kalau yang laporan dan lain-lain itu sendiri-sendiri kan tetap ngumpulin kan, Pak? Iya, di Classroom. Loh, di Kulino juga sendiri-sendiri ya, Mas? Ada di Kulino juga ada, Pak. Loh. Enggak. Kan udah di-share di grup. Oh, enggak lihat, Pak. Maaf, Iya. Pak. Oh, nanti malah nggak masuk berita acara. Gitu ya, Kulino sama di Classroom. Iya, Pak. Oke, ditutup dulu presentasinya. Oke. Enggak, maksudnya, nah, ini ada yang mau saya sampaikan. Jadi, ya itu ya, kembali lagi saya terima kasih untuk kerja keras kalian gitu selama 1 semester. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, walaupun mungkin hanya dasar-dasarnya saja. Dan kalian itu punya kesempatan mengembangkan satu mata kuliah ini, pemrograman web lanjut, itu untuk digunakan di pemrograman perangkat bergerak atau di pemrograman mobile. Nah, di situ akan kalian dapatkan ilmu untuk membuat aplikasi Android. Nah, biasanya kalau misalkan aplikasi Android itu, kalian itu hanya membuat user interface-nya. Istilahnya itu gini, Android itu adalah sebuah tampilan depan, dan nanti backend-nya itu menggunakan yang namanya web service atau menggunakan aplikasi web. Nah, kalau misalkan kalian bisa menggabungkan dari front end-nya itu adalah Android, back end-nya itu adalah CI yang kalian buat sekarang itu, yang sudah diajarkan oleh saya melalui pertemuan 14 ya. Itu kalian udah buat semua atau belum? Sudah. Nah, itu akan lebih baik lagi gitu. Jadi kalian buat aplikasi itu lebih powerful gitu karena didukung oleh backend yang kuat juga gitu. Itu si Jin X itu siapa? Itu tadi Origin, Pak. Oke. Ya udah gitu, terima kasih atas kerja kerasnya dan saya juga mohon maaf kalau misalkan banyak tutur kata atau mungkin perbuatan saya, teks, chat atau mungkin stiker-stiker yang kurang bermakna, kurang berkesan atau mungkin membuat kalian emosi ya. Saya minta maaf gitu. Iya, Pak. Kita juga minta maaf, Pak. Oke, gitu ya. Semoga ilmu yang bermanfaat untuk nantinya bisa praktek, skripsi atau mungkin setelah lulus nanti. Ya, baik yang mau jadi programmer atau apa, atau mungkin jadi wirausaha, insya Allah sih ilmunya bermanfaat, ilmu tentang coding seperti ini. Itu silakan ditutup. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.